Oke, kembali lagi bersama kami SMTPI Paulus dalam acara bincang-bincang bersama para pengasuh yang dari senior sampai pada hari ini kita mendapatkan seorang pengasuh yang sangat junior di kelompok Paulus. Dalam acara kami ulang tahun SMTPI Paulus yang ke-49. Oke, malam ini tamu kita adalah pengasuh yang sangat junior. Nantinya beliau akan menyampaikan nama beliau punya profil lah di dalam keluarga. Kita langsung saja dengan Ibu Pengasuh Ebi. Silakan Ibu Ebi. Shalom. Perkenalkan, beta nama Feby Adelfrid Hatu. Sehari-hari biasanya juga disapa oleh adik-adik asuh itu dengan kakak Ebi. Aktivitas beta sehari-hari sebagai mahasiswa tingkat akhir prodi keperawatan di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Masih single, belum menikah. Ada yang mau? Silakan saya. Dan saat ini tinggal bersama papa, mama, dan juga punya satu orang adik. Oke. Sudah ada masih ada lowongan nggak nih Ibu Ebi? Lowongan untuk apa? Sudah, kita lewat saja lah. Tidak ada. Sudah ada yang punya. Jangan coba-coba. Apa alasan Ibu Ebi menjadi seorang pengasuh? Bisa diceritakan? Alasan beta jadi pengasuh itu dulu itu beta jadi anak asuh. Jadi dari tahun 2004 beta jadi anak asuh sampai tahun 2016 itu terakhir untuk pindah ke Katekit Kaongen. Itu setiap minggu tuh beta habiskan di sekolah minggu. Jadi ketika selesai dari sekolah minggu kayak rasa hari minggu tuh kayak kosong, yang ada kegiatan biasanya ke sekolah minggu. Terus kayak beta ingin punya kerinduan terus sama-sama di sekolah minggu. Kerinduannya timbul untuk jadi pengasuh, tapi saat itu saya tahu cara untuk jadi pengasuh itu bagaimana. Akhirnya cuma kayak ucap saja biasa, Tuhan ingin jadi pengasuh. Wow. Dan sen terlalu lama dari kerinduan itu, akhirnya hari Minggu siang sekitar jam 1 itu kakak Nona sebagai ketua pengasuh dan teman-teman pengasuh yang lain datang dan meminta beta jadi pengasuh. Dan saat itu yang ada kata penolakan sedikit pun langsung jawab iya mau jadi pengasuh, karena mungkin kerinduan itu. Jadi saya ada kata penolakan. Oke. Jadi ini istilahnya doa dikabulkan ini. Iya, doa dikabulkan. Oke. Kalau begitu dari cerita tadi bisa tidak menceritakan sedikit pengalaman kakak Ebi dan ibu lagi transforman kakak Ebi. Iya masih Nona Ebi. Nona Ebi semenjak 2004, apakah ada sedikit suka, duka, ataupun sesuatu yang menarik yang masih ada di ingatan memorinya kakak Ebi tentang SMTPI kelompok Paulus? Mungkin pengasuhnya, teman-teman, terserahlah yang masih diingat. Jadi ini pengalaman jadi anak asuh. Jadi anak asuh dulu. Iya. Jadi dari tahun 2004 sampai 2016 itu beta dapat pengasuh itu sangat banyak. Sampai dengan pengasuh-pengasuh yang sekarang jadi teman pengasuh itu pun juga dulu jadi beta punya bapak ibu pengasuh. Berarti beta juga dong. Iya, berarti juga. Dari dulu, Siap. dari dulu itu beta pengasuh itu yang beta ingat dari anak kecil. Kalau Indria beta sing ingat lah masih kecil. Kalau anak kecil itu Tanta Ine Walalubun. Walaluhun, sorry, karena sulama jadi saya ingat. Siap. Baik.
Tante Ina Walaluhun. Kalau anak kecil 3 itu Tante Ina Sohilait almarhum. Ya. Tanggung itu Oma Mami juga sudah almarhum. Tanggung sampai remaja itu kakak Ongen de Fretes. Saya sendiri. Iya, kakak Ongen sendiri. Lalu suka dukanya tuh sangat banyak jadi anak asuh. Malahan tuh kalau diingat-ingat kembali tuh sangat berkesan, sangat punya memori tersendiri bagi beta. Kalau untuk Tante Ina itu dulu, Kotong punya pengalaman dengan setiap pengasuh itu ada. Kalau Tante Ina dulu tuh, yang pertama kalau anak-anak asuh kalau sudah ribet pasti ya pengasuh ya untuk punya cara tersendiri untuk kasih teduh ya, biasa cubit. Tapi itu kayak mengajarkan bahwa kayak Kotong saling untuk menghargai orang yang lebih tua tapi dengan cara beliau sendiri. Ada juga kalau Tante Ina tuh biasa abis mengasuh itu biasanya beliau itu kasih sediakan waktu sebentar untuk anak-anak asuh itu baca Alkitab. Jadi dulu kalau Kotong abis sekolah minggu Kotong langsung pulang. Tante Ina kayak buat satu kelas khusus untuk Kotong belajar baca Alkitab. Seperti itu. Lalu kalau Oma Mami itu yang paling beta ingat. Oma Mami punya sekali banyak nats hafalan. Jadi setiap minggu, setiap itu pasti ada nats hafalan. Jadi kalau seng hafal, kita salah berdiri di kursi. Kalau seng ini anak yeye dapat cubi. Kalau seng ya paha dapat cubi. Kalau dan kakak Ongen ini, kalau kakak Ongen ini, Kotong biasanya main di sikis. Main di sikis. Main di sikis anak. Sikis anak. Jadi kadang tuh yang paling berkesan ya kakak Ongen yang sering Kotong kalau alumni remaja sering kumpul itu, cerita yang sering Kotong saling sharing itu. Kakak Ongen dulu kalau Kotong belajar di sekolah minggu sempurna kayak datang dengan buku ajar, lalu ya adik-adik hari ini Kotong buka di pembacaan ini seng. Kakak Ongen datang bawa Alkitab besar yang di gereja itu, datang langsung buka di depan Kotong semua secara tiba-tiba. Kalau Alkitabnya tak buka di kitab misalnya Matius, langsung Kotong belajar di Matius. Dan saat itu juga kayak Kotong langsung menelaah Alkitab. Firman ini dia maksudnya apa untuk Kotong hidup, apa yang Kotong bisa ambil. Jadi saat itu kayak Kotong masih remaja tapi sudah dipacu untuk kayak menganalisa sesuatu bagi Kotong hidup kayak gitu. Itu ada suka duka dari setiap pengasuh sampai sekarang. Jadi teman pengasuh pun juga masih tetap sama. Masih tetap sama? Iya. Gayanya tetap sama? Iya, masih tetap sama. Psikisnya masih main nih. Masih main? Aduh, bahaya nih. Itu mesti dirubah atau bagaimana menurut pandangan Kakek? Kalau Ebi sih bisa ubah lah karena itu ciri khas sendiri. Itu ciri khas sendiri. Beda. Yang ada orang yang punya KP. Jadi malu. Saya juga. Habis itu kalau suka duka jadi pengasuh, kembali ke pengasuh nih. Memang masih muda sih. Ibu sudah berapa tahun nih kalau nggak salah nih? Jadi pengasuh 2000 masih 2 tahun. Ada Oktober ini 2 tahun. Oktober. Iya. 2 Oktober kah? Oktober saya tahu tanggal berapa lagi? Oktober ini 2 tahun. Selama 2 tahun selama mau masuk 2 tahun ini ada yang suka duka ataupun ya ada satu momenkah yang Ebi ada ingat tentang pengasuh-pengasuh dengan jahilnya mungkin? Kan terkadang ada tuh di organisasi pasti ada tuh. Untuk pengalaman pengasuh, awalnya setelah beta terima untuk jadi pengasuh itu kakak Ongen, beta sih langsung mengajar adik-adik gitu. Jadi kayak saya langsung intens dengan anak-anak saat mengajar. Jadi masih bantu-bantu dengan kakak Nona, kakak Fano saat itu. Jadi belum dapat pengalaman secara langsung dengan anak-anak. Tapi untuk keseluruhan anak sekolah minggu mungkin sudah kenal kakak Ebi karena saat itu juga dong kayak ya sudah ini kenal kakak Ebi karena hari itu saat beta masih di remaja juga beta punya adik-adik asuh tuh juga
ada yang masih tanggung, anak kecil. Jadi saat beta bergabung dong kayak sudah tahu ini kakak Ebi. Siap. Dan baru 3 bulan berjalan dipercayakan untuk pegang satu sub jenjang anak kecil. Itu beta dapat pengalaman unik di situ. Pengalaman uniknya tuh dari setiap karakter anak itu satu kayak beda-beda. Oh ternyata dulu beta jadi adik asuh, ibu sering bilang, ibu pengasuh bagaimana nih, kayak sering kayak gitu. Tapi pas jadi kakak pengasuh, ya kau tuh mesti pelajari adik-adik asuh punya Masing-masing punya karakter, cara penyampaian materi. Lalu yang paling unik saat beta mengajar itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang membuat beta kaget sendiri apa yang harus beta jawab kayak gitu. Apalagi beta punya latar belakang pendidikan berbeda dengan lingkungan beta mengasuh. Ada beta mau tanya itu tuh. Satu pertanyaan itu tuh sampai sekarang beta masih ingat akang, dan hari itu beta sendiri mau jawab apa akang pertanyaan kakak ini ditanya oleh satu orang masih kecil sekali. Dia tanya begini, kalau kakak Ebi kenapa malaikat itu dia bercahaya? Kenapa Tuhan Yesus yang kasih kau juga cahaya? Hari itu kayak Sentau mau jawab apa gitu? Iya jawab. Sentau mau jawab apa? Akhirnya cuma kakak Ebi senyum-senyum ya dia punya kekuatan super. Karena saat itu juga kakak Ebi bingung ini apa yang harus kakak Ebi jawab. Karena kalau salah kasih penjelasan juga pasti dia menghayalnya juga beda dengan apa yang di Alkitab. Sesuai dengan Alkitab. Kru, saya bisa nyambung dikit, bisa? Bebas? Bebas. Itu hampir sama Ebi. Beta pernah dapat gitu Ebi. Beta waktu itu dikasih ke anak kecil 2 kalau nggak salah. Beta ditanyakan tentang apakah beta punya opa masuk surga ketika dia mati. Sedangkan ketika yang beta tahu, yang beta belajar tentang Alkitabiah, kata masuk surga itu haknya Tuhan, bukan haknya kita manusia. Nah itu sama dengan Ebi punya bahasa tadi, mau jawab. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang salah. Saya jawab, kita juga jadi korban. Anaknya juga penasaran. Iya penasaran kan. Korbannya kan ketidakpercayaan kepada kita itu dia muncul. Tapi hari itu dia cuma senyum saja. Iya senyum saja lalu bilang, ya malaikatnya punya kekuatan super. Wah. Karena itu yang tanya anak Indria. Dan saat itu di beta pandangan, ada anak Indria yang bisa bertanya di luar beta juga pikiran. Saat itu beta menyiapkan materi itu kayak sing terlintas pertanyaan itu untuk disiapkan. Ketika pertanyaan itu diajukan ke beta juga jadi bingung sendiri, ini apa harus beta jelaskan, karena salah jelaskan dia bisa tertanamnya salah nanti. Salah. Adakah ini kayak jadi ada kiat nggak? Ada kiat yang dari pelajaran tadi sehingga Ebi sudah harus mempersiapkan jangan sampai dapat yang sama gitu. Iya selalu. Sekarang nih. Iya selalu. Dari pengalaman itu, dari hari itu dan minggu-minggu selanjutnya setiap kali ambil materi, baca setiap materi, pikir lagi ini bisa timbul pertanyaan ini, jawab, cari. Siap. Mungkin kita harus jawab ini seperti dengan karakter anak usia kayak gini, kayak gitu. Itu selalu. Tapi juga kadang-kadang ada di luar dugaan secara tiba-tiba ya harus siap secara mental juga untuk bisa jawab. Walaupun ya sempurna jawabannya, tapi setidaknya anak itu dia bisa mengerti. Asik. Dari situ kalau dengan teman-teman pengasuh ada nggak nih? Kalau teman-teman pengasuh, maksudnya selama suka duka dengan teman-teman pengasuh yang ya mau dibilang ada yang jahil kah, mungkin keterlambatan kah, atau apakah sih ada baik-baik saja kah? Kalau dengan teman-teman pengasuh kebetulan juga ini merupakan beta bapak ibu pengasuh yang dulu. Jadi sangat, yang pertama ketika beta bergabung sangat welcome, sangat terbuka, menyambut dengan baik. Yep. Beta dibimbing dengan baik bagaimana cara menjadi pengasuh yang baik, membina anak, mulai dari Indria, pindah lagi anak kecil. Sekarang sudah naik ya? Iya sudah naik. Pertama kan di Indria dengan kakak Nona. Kakak Nona ajar juga
tapi belum pegang anak di atas. Jadi kayak dengan teman-teman pengasuh sangat welcome. Sangat welcome. Yang ada yang ya sindir-sindir, marah-marah. Yang ada sejauh ini masih aman. Memang pengasuh Paulus rata-rata baik-baik. Ceweknya manis-manis, cowoknya ganteng-ganteng. Jadi kalau mau merapat silahkan. Terbuka tapi hati-hati. Jangan sampai saya pulang Anda yang setengah mati. Silahkan lanjut. Ini pertanyaan terakhir tentang adakah suatu harapan yang kakak Ebi ingin sampaikan? Walaupun kakak Ebi masih muda, kita belajar dari Yeremia ya. Yeremia itu ilmunya sederhana. Jangan pernah katakan engkau muda ketika Tuhan mau pakai jalan. Walaupun saat ini Ebi pengasuh yang termuda, adakah harapan yang Ebi ingin sampaikan kepada anak-anak asuh maupun juga terhadap para pengasuh? Silahkan. Harapan di ulang tahun ke-49 ini. Oh ya. Harapannya yang pertama buat para pengasuh. Harapan beta buat para pengasuh semoga kalian bisa meniru Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Dia menuntun domba-domba ke jalan yang benar. Begitu juga dengan ketong sebagai pengasuh bisa meniru Yesus sebagai gembala yang baik itu, bisa menuntun anak-anak itu mulai dari usia yang masih belum tahu, belum mengenal dengan baik sampai remaja, bagaimana bisa dekat dengan Yesus. Lalu untuk adik-adik SMTPI kelompok Paulus bisa menjadi anak-anak asuh yang kreatif, inovatif, dan semoga di kemudian hari bisa menjadi orang-orang hebat yang berakhlak baik. Itu kan juga kebanggaan bagi SMTP kelompok Paulus. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadilah gembala, gembalakanlah domba-dombamu. Sampai di sini pertemuan kita. Kita jumpa di pertemuan perbincangan selanjutnya. Dah. Shalom. Shalom. Oh iya, shalom.